gue tidur di sebelah gue kan ada teman gue juga. Terus gue kebangun gitu, gue yang gitu. Bukan. Kita nggak sekelas waktu itu. Terus gue kebangun tapi kayak gue kebangunnya gue nggak bisa gerak gitu loh, terus sesak gitu kan. Terus si teman gue yang sebelah ini dia kebangun juga. Terus dia ngomong kayak terus itu apaan di atas lo gitu kok ada yang dudukin lo gitu. Gue nggak tahu. Oh yeah, Alright, it's Dua Bujang Video Podcast di Narasi Entertainment. ya kita masih di masa suaka karantina, tapi Betul. kita tetap bikin konten. Kita juga karena musisi-musisi juga tidak berhenti untuk bikin konten, brother. Gue setuju, malah mereka kayaknya lebih aktif ya Iya, untuk gawat, kan? menyediakan konten di sosial media. Dan hari ini obrolannya akan menarik, Brits. Kenapa, Brods? Karena kita akan ngobrol sama duo. Kebetulan gue sama Mario punya duo juga, Yoi. namanya Dead Bachelors. Bukan Dua Bujang. Bukan Dua Bujang ya. Itu ada band juga ya? Iya, ada band juga. Kita justru pengen belajar dari mereka karena kita dulu kan belajar di Double Deer. Satu sekolah bareng. Terakhir gue ngelihat mereka itu Juli 2018. Oke. Makanya ini jadi menarik nih, karena Yoi. satu alma mater, coy. Ini Coba. dia Mantra Futura. Ada Tristan Juliano dan Zakari Danubrata. Hai guys. Apa kabar semuanya? Ini kita sama-sama alma mater, cuman perbedaannya kalau kalian under Double Deer Records ya. Yoi. Ya, Emang waktu itu kalian pernah ke Double Deer juga ya? Iya, kita belajar dan Oh. gue merasa bakat gue kayaknya nggak di music production deh. Ini lagi. Belajar sama siapa? Oh, sama guru lo juga, Matahari Si Bisu. Matahari Bisu. Matahari Bisu. Oh alah, ye. oh, iya. Oke Yang oke. remix lagu kalian terakhir sama Priscilla Agatha ya. Ya, Yoi, betul banget. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini update tentang Mantra Futura. Nah, Di cakep. 6 Mei 2020 itu ngerilis sebuah project, yaitu mengumpulkan doa melalui media sosial dan dirangkai dengan kumpulan ucapan Amin, dilantungkan di nada bebas dari 61 musisi tanah air, berujung lahir menjadi suatu kenangan bersama di lagu berjudul 2020 yang rilis pada tanggal 6 Mei 2020. Nah, berarti sekarang yang hari ini kita bakal bahas adalah lagu terbaru, yaitu Percakapan Part 1 barengan sama Hindia. Ini apakah follow up Betul. dari lagu Doa atau gimana, Zaki? iya sih. Jadi sebenarnya si 2020 ini bisa dibilang semacam teaser dari, gede juga nih muka gue. Teaser buat ke Percakapan Part 1 gitu. Jadi soalnya kan masih berhubungan dengan hubungan antara manusia dan bisa dibilang Tuhan atau makhluk yang biasa kita panjatin untuk doa gitu. Gitu sih sebenarnya. Gue lihat memang Mantra Futura konsisten musik-musiknya berbicara tentang kehidupan. Apakah memang dari awal nggak akan ngebahas soal love song, percintaan gitu, emang nggak akan gitu ya kalau dengerin Mantra Futura? Mungkin karena secara garis besar kan nama Mantra Futura kan ya mantra tuh doa, terus Futura tuh untuk masa depan gitu loh. Nah terus kita tuh juga gue sama Zaki udah sepakat gitu kayak kita kayaknya secara garis besar ngomonginnya tentang ya harapan-harapan dan doa dari manusia untuk masa depan yang lebih baik gitu loh. Jadi lagu-lagu kita juga mungkin ngasih kayak guideline kebaikan berkehidupan gitu. Ya. Gimana rasanya pertama kali nyanyi ya, kalau nggak salah, di lagu Percakapan Part 1 ini? Selamat malam, selamat pagi. Bukan pertama kali banget sih, cuman kayaknya yang butuh emosi yang cukup kuat di lagu ini gitu. Soalnya waktu take vokal juga berkali-kali tuh, soalnya disandingin sama bass yang punya emosi, bisa kontrol emosinya bagus, sedangkan gue yang cuman datar-datar aja cukup kesulitan sih, tapi ya cukup puas dengan hasilnya. Ada salam untuk Tristan dari Enrico, katanya challenge dong Tristan main piano sambil pangku Zaki. Gimana caranya virtual bro? Lu nih nyindir seseorang nih, gue tahu nih. Peace, biar cair aja. Tuh, Ini tuh pianonya tuh yang itu tuh. halo. TKP. Ini semasa karantina seproduktif apa kalian? Coba Zaki. Gue kalau gue sekarang lagi jualan aja sih sebenarnya, ngisi
mengisi kekosongan apa, nggak ada panggungan juga. Terus ya jadinya gue sekarang lagi jualan spaghetti brulee. Brule. Yoi. Brule, me. Boleh At tuh Brule. dicek. Lu Yoi. sendiri yang masak? Rame-rame sih, tapi gue bagian masak. Kalau Tristan Jadi lagi- approve tuh sama Raffi Ahmad tuh. Gue gue lagi ini siapa namanya? Coba-coba belajar Final Cut Pro. Jadi pas kemarin juga ternyata ilmu Final Cut Pro-nya jadi kepake untuk ngedit video si lagu 2020 itu gitu loh. Yang jadinya gue ngumpulin video-video itu dirangkai jadi satu. Even yang teaser sebelumnya juga jadinya gue yang coba kerjain. Terus apa ya? Paling sekarang lagi apa namanya? Ngumpulin produksian lagu lagi untuk berikutnya gitu. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah major throwback ya buat Tristan khususnya. Pertama dulu, ingat nggak foto yang satu ini, Tris? Nah, Foto lo dan Bunda Memes di Ayah Bunda. Bentar. itu gue lagi ngapain ya? Cek. Nah, Ini lo lagi memeluk pundaknya Bunda Memes Ya Allah. dengan poni lo Ya. yang khas. Nah, tapi gue udah gak berponian sih. Iya. si Kevin doang yang ponian selalu. Ini inget gak nih 14 sampai 27 Juli 2001. 2001. 2001. Berarti gue 4 tahun. 4 tahun. gue. ini waktu Yoi. lu umur 4 tahun udah kepikiran belum untuk bermusik? Belum. Gila. Belum, tapi umur 3,5 tahun gue udah dijajalin piano sama bokap. Oh, ya pastilah kayaknya harus. Nah. Iya kan? Suruh pencet-pencet doang. Kagak Lu mulai kepikiran serius. serius di musik itu umur berapa, Bro? Serius sebagai profesi mungkin kuliah kali ya. Oh, oke. Tapi ya maksudnya kalau menjadi hobi ya udah dari SD. Oke. Bareng Zaki juga tuh. Iya, karena kalian berteman dari TK ya? Yoi. Iya. SMA Rizal. Bukan berteman sih. Atau sekolah aja, nggak terlalu temenan. Oh gitu. Komplotan biasa. Biasa kalau cowok tuh agak gengsi mengakui teman itu. Lumayan. Anggap aja ini partner bisnis ya. Kolega lah, kolega. Kolega. Kok Ya. Acquaintance. Mumpung lagi hari Kamis dan kita melakukan major throwback lagi, kita akan throwback ke postingan pertamanya Zaki. 19 Juli 2014 di Instagram, Just a Normal Day in Brighton. Lo ingat nggak saat Yoi. itu kondisinya lagi gimana? Karena gue tahu Brighton itu salah satu lokasi yang bagus banget ya, terutama pantainya. Festival musiknya juga lumayan Iya. seru di sana. Tapi saat itu lo lagi ngapain, Zak? Gue lagi ini waktu itu homestay. Wih, Gue homestay ada ikut program homestay di UK selama kurang lebih 1 bulan. Terus ada tour ke Brighton. Tapi pantainya banyak kerikilnya, bukan pasir, jadi nggak duduknya sakit. bisa Jack, Itu sih yang gue inget. lu sekolahnya di mana? Turnya ke Brighton, ke UK. Gue dulu tur ke Dufan, cuy. Enggak, itu di luar sekolah. Itu di luar salah satu sekolah. program bahasa Inggris gitulah. Belajar bahasa Inggris gitu. Jadi Iya. gue ikut sekalian belajar bahasa Inggris, sekalian homestay waktu itu di sana. Nah, sampai akhirnya kalian kan udah berkolega atau satu sekolah dari TK Cih. sampai akhirnya oke, kita bikin band dan duo. Itu momennya kapan dan kenapa? Sebenarnya itu juga coincidence, Bos. Jadi pas kuliah itu gue lagi mau nyari ini kan nyari ada yang jual synthesizer gitu kan. Oke. Terus gue cari, oh ada nih kayaknya yang jual di Double Deer gitu. Terus gue ajak Zaki, Mek, ikut Mek, panggilannya Mek. Iya. Mek ikut Mek ke ini ada jualan synthesizer nih. Terus sampai sana gue ketemu ini John tuh guru pertama kita di Mantra Futura lah. Oke. Terus kata dia, oh di sini nggak jual synth gitu. Di sini malah yang ada ya kursus gitu loh, ada Double Deer Academy gitu loh. Terus yang kayak, oh gitu salah server gue. Ya udah, alhasil diajak keliling dulu, diajak workshop dulu. Terus ternyata kita kepikiran ya udah kita buat aja semacam duo elektronik awalnya. Oke. Gitu. Gimana Mek, lanjutin Mek?
Jadi dan si John ini kan jadi dia lecturer di Double Deer dan ternyata dia itu adalah kakak kelas kita yang pernah nonton gua sama Tristan pertama kali manggung di SD kelas 2. Wow. Jadi Gila SD udah manggung. Bawain apa lu inget? Gokil. This Love ya. Itu Maroon Maroon 5. This Love. This Love ditonton segedong. Itu cerita itu gue udah sempet denger tuh, dimana kalian udah sempet manggung SD terus manggung bawain This Love Maroon 5. Tapi yang gue belum tahu adalah ada satu guru yang nyuruh Zaki, udah kamu main musik aja. Nah, nama guru di Alizar saat itu siapa, Zak? Ingat nggak lo? Ibu Tina bukan ya? Bukan ya? Salah ya? yang guru yang main suling siapa? Gue lupa. Gue nggak tahu, emang ada guru main suling. Ada di saya Pak Bos. Wah parah banget lu Zak, lupa Zak. Wah, dia loh, ibaratnya dia yang meyakinkan lu untuk bermusik sekarang sampai Mantra Futura punya collab sama Hindia. Wah parah sih. Siapa ya? Gue tapi lupa juga namanya siapa. Nah, kalau ada teman-teman Alizar yang nonton ini, Yeah. pas keadaan Zaki begini dan tahu gurunya siapa, silakan komen di bawah ya. Lu nggak tahu Ampun. Gue nggak tahu gurunya siapa dan gue penasaran banget. Soalnya kan kita sempat ngobrol sama Kunto Aji, dia juga ada satu guru yang bikin oke. Kunto berani untuk menulis lirik. Yeah. Nah, dia ingat waktu itu kita telepon. Oke. Nah, kalau Zaki ingat nggak nih? Nyata nggak? Nggak ditelepon kan? Gurunya? Enggak. Ditelepon, Panik. didatengin. Atau ternyata yang meyakinkan Zaki adalah Tante Memes. Oh, bisa juga. Oh. Oh, itu beda orang. Sudah dari hidup gue sih. Satu lagi major throwback yang gue menemukan cocok logi ya. Kalau Zaki itu di Brighton, yang pantainya juga bagus walaupun banyak kerikil. Kalau postingan pertama Tristan 13 Oktober 2013 itu di Carita dengan caption cerita-carita. Woi. Boleh ceritain nggak? Yoi. Cerita-carita tuh gimana, Tris? Sama-sama pantai. Sama-sama pantai. Itu tempat gue ketindihan. Wah. Kemudian gimana nih? Maksudnya mistis-mistis gitu. Mistis banget. Maksudnya kayaknya itu lagi kayak liburan angkatan gitu, kelas 8 deh kalau nggak salah deh. Terus satu kelas berangkat, terus pas malamnya, pokoknya gue inget banget, gue tidur di sebelah gue kan ada teman gue juga. Terus gue kebangun gitu, gue yang gitu. Bukan. Kita nggak sekelas waktu itu. Terus gue kebangun, tapi kayak gue kebangunnya gue nggak bisa gerak gitu loh, terus sesak gitu kan. Terus si teman gue yang sebelah ini, dia kebangun juga. Terus dia ngomong kayak, Tris itu apaan di atas lo gitu, kok ada yang dudukin lo gitu. Gue nggak tahu. Terus akhirnya gue gini aja, terus gue akhirnya tidur, lanjut tidur. Tapi ya kalau kata teman gue sih ya berarti lo ketindihan, Tris gitu. Gue sih berasa dipijit sih, nggak apa-apa. Tristan, itu berarti encounter pertama lo sama makhluk halus bukan? Mungkin itu momen kemantraan. Apa ya? Wih. Emang setelah itu mata batin lu terbuka gitu? Kagak. Oh. Iya, gue nggak pengen sih sebenarnya. Kirain gila Mantra Futura tuh jadi ini band mistis men. Setelah sebelumnya sama India punya lomba sihir, ini Mantra Futura gila ini magic semua, black magic. Tapi gue setuju sama vibes mistis itu. Karena kalau kita sambungin lagi ke lagu Percakapan Part 1, saat gue ngelihat music video officialnya, itu kan isinya kayak a feast of typography dan juga visual-visual yang gue nontonnya sih cukup serem ya rasanya ya. Asli. Apalagi di detik 3.12 tuh kayak ada satu message penting yang cuma muncul in a split second. Dan gokilnya, penikmat musik kalian tuh sampai ngekomen di bawah. Iya. Ini menit 3.12 tentang ini, itu gokil sih. Nah, gue pengen Zaki ceritain tentang nama Hanif Bagus Pratama. Dia tuh siapa sih, Zak? Dia itu, gue ngefans banget nih sama dia sekarang. Parah. Jadi dia itu pembuat aset visualnya di video Mantra dan Hindia. Iya. Dan menurut gue sepanjang ini masih puas banget sama asetnya karena kalau kata anak-anak sekarang nyampe aja itu orang gitu. Nyampe Nyampe aja, menurut gue keren banget. Puas banget gue.
Untuk membuat Music With Percakapan Part 1 ini, lo ada obrolan dulu nggak sama Baskara? Pengen konsepnya seperti apa? Sebenarnya sih pas awalnya kita dari Mantra Futura mesti ngajuin ke Bas, ya udah kayaknya ini lagu pengen fokus ngomongin tentang apa namanya hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan lah gitu. Oke. Ketuhanan lah. Tapi secara sudut pandang pun itu sebenarnya kita serahin ke bos Baskara gitu. Jadi Oke. dia mau interpretasiin gimana ya monggo, tapi ya gue dan Zaki udah tinggal siapin, oh ini instrumennya kayak gini nih, istilahnya udah 90% jadi instrumen kayak gini. Tapi ternyata setelah Bas memilih temanya gini, ternyata nyambung juga sama apa namanya si Amin si 2020. Iya. Dimana kayak lo kalau misalnya ngeliat flow-nya kan, oke nih 2020 nih full of kumpulan doa, harapan-harapan yang dikumpulkan jadi satu, diaminkan bersama. Bener. Tapi ada satu sisi di mana ketika hadir percakapan tuh itu jadi kayak downfall-nya gitu loh. Momen itu adalah momen ketika ya doa-doa manusia itu nggak diindahkan gitu. Dan itu bercabang tuh. Ada orang yang bakal menjadi putus asa dan ada orang yang bisa recovery atau bounce back lah. Oke. Nah, sebenarnya mungkin tujuan lagu itu juga mungkin untuk menyadarkan juga ya, bukan semata-mata negatif juga, untuk ngasih tauin kita jangan sampai terprosok juga. Nah, agak ngeleh. Mungkin ketindihan tadi ya. Ngelek ya bos. Enggak ya? Iya ketindihan kali gue nih. Agak. Enggak apa-apa. Ini gue udah deket source wifi-nya banget nih. Wifi-nya mereknya apa, bro? Nggak boleh sebut. Ntar kasihan. Aduh Tris, itu perlakuan lo yang barusan ingetin gue sama kakak lo Kevin tuh gitu juga tuh, fix kangen gue sama bro Kevin, syarat ya kalau ketemu. Oke, ini sebelum kita lanjut ngebahas soal lagu dari kalian berdua, kita punya challenge dulu nih. Ibaratnya seberapa kompakkah partner bisnis Mantra Futura ini, Tristan dan juga Zaki ya? Bisnis. Coba silahkan siapkan alat tulis. Kita pengen tahu Ya udah nih. chemistry sebagai partner bisnis seperti apa. Pertanyaan yang pertama, siapa yang sering telat saat latihan musik? Boleh ditulis. Gak usah tawa lu. Tapi akhir-akhir ini Kayaknya beda orang sih. tahu sih. Siapa musisi favorit Tristan? Ini untuk Zaki, dan begitu juga siapa musisi favorit Zaki untuk Tristan? Siap. Oke, lanjut ke yang ketiga. Pertanyaan untuk Zaki, berapa nomor sepatu Tristan? Dan pertanyaan untuk Tristan, Anjay. berapa nomor sepatu Zaki? Ini kayak Berapa ya? pertanyaan untuk couple baru ya. Iya. Yang keempat, untuk Zaki pertanyaannya adalah berapa jumlah mantan Tristan? Untuk Tristan, tadi sama. Berapa jumlah mantan Zaki? Berapa lu, Me? Bener. Yang ke Dah. 5. Siapa yang lebih sering galau? Ya. Kalau mau nulis nama sendiri juga nggak apa-apa. Sweet, Mek. Bentar. Terakhir dah. Siapa yang paling bucin di antara kalian alias Nah. budak cinta? Mari kita reveal ya. Pertanyaan pertama, sikat dah. Siapa yang sering telat saat latihan musik? Tristan boleh jawab? Zaki. Zaki jawabannya adalah Ya, Zaki. oke. Mungkin sibuk untuk bisnis spaghettinya mungkin ya. Bikin Jadi bumbu. harus masak dulu. Woi. Oke, pertanyaan kedua. Siapa musisi favorit Tristan? Coba. Zaki dulu jawab. berarti. Jacob Collier sama Billie Eilish. Oke. Yoi. Mantep Jacob. Betul kata Tristan. Kalau musisi favorit Zaki Benar, siapa benar. Tristan? Coldplay, Anderson .Paak. Salah. Hah? Salah ya? Siapa? Gimana? ADMS ya. ADMS. Bener. Ah itu ya, ADMS. Gak mungkin gak bener kalau itu Zak ya. Wah, disiapkan jawaban alternatif. Iya. Gak mungkin bilang gak suka kan?
Durhaka lo kalau nggak suka. Nih, berikutnya nih. Berapa nomor sepatu Tristan? 4445. Bener nggak? Yoi, gue fleksibel kok gue. Iya. Kalau nomor sepatunya Zaki, Gue lu Zaki 43. bener nggak? Iya. Boleh deh, boleh. Yoi. Boleh deh. Boleh. Biar kelihatan kompak aja gitu ya. Iya, biar pencitraan aja, Bos. Cuk. Oke, next, berapa jumlah mantan Tristan? Pertanyaan untuk Zaki. 7. Jadi gue belum. 7. Enggak. Wow, di Gue ngitung dulu. Oke, silahkan. 70 maksudnya. Wah. Masih. 5, Bos. 5. Berarti ada 2 yang nggak Lima, dihitung, kasihan tuh. Hah? Ada Apanya? pokoknya yang adalah yang virtual doang. Virtual. Cem-ceman. Yang belum pernah ketemu Nggak. sampai nyamperin ke Singapura itu bukan? Oh, itu sekarang. Pacar Oh, sekarang. itu yang sekarang. Oh, iya. Itu sekarang. Keren. Kalau jumlah mantan Zaki, Untuk Tristan. 7 ya, Mei. Gue nggak tahu sih. Enggak. Berapa ya? 4. woi. Lah, 44. 70, 44. Oke. Wow. Kita lanjut lagi. Untuk Zaki nih, siapa yang lebih sering galau? Zak. Tristan. Kayaknya. gue Udah gue jawab. Gua kok lu ya? Gua Adil. Udah lu ya? jawab lu. Gua Udah fix ya Iya. berarti. In- Tristan, iya. jangan berantem dulu, jangan berantem. Oh iya sih. Impas. Impas ya. Kalau yang paling bucin, terakhir yang paling bucin. Siapa Tris? Nah, kalau Tristan. bucin menurut gue sama. Sumpah. Oh, Sama galau sama bucin berarti ya? Soalnya gue kan virtual, gue kagak bisa pacaran, coy. Oh iya. Kayaknya semua juga sekarang lagi nggak bisa pacaran. LDR. Oh, iya, gue juga nggak bisa. Sama lu doang. Udah, Oh iya, maaf deh. jangan berantem lagi. Udah, tenang. Si Zaki lebih mirip Mario ya, secara karakter ya. Yoi. Zak, tapi lo ngaku Zak, kalau misal lagi nggak ada Tristan, terus kita ngomongin Tristan, lo kayak panjang gitu ngeluhnya, tapi ujung-ujung kayak, tapi gue sayang sih sama Tristan, lo kayak gitu kan? Dia selalu ngomong kayak gitu. Gila. Nah, bohong. Koreng. Bohong. Koreng.